Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Syuhada dari MB4409 Telkom University, jurusan Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Hari ini saya akan berpresentasi tentang biaya modal dan struktur modal. Sebelum masuk ke biaya modal dan struktur modal, biaya modal dan struktur modal merupakan bagian dari keuangan perusahaan, yang dimana keuangan perusahaan ada biaya modal, leverage, dan struktur modal. Leverage adalah penggunaan dana utang atau pinjaman yang dipergunakan untuk meningkatkan return atau keuntungan dalam sebuah bisnis atau investasi. Lalu kita masuk ke biaya modal. Biaya modal adalah suatu biaya real yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan guna mendapatkan dana untuk mendanai suatu investasi ataupun operasional perusahaan. Biaya modal juga dapat berasal dari utang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan. Selanjutnya, biaya modal bagi investor dinilai dari tingkat return-nya, dinilai dari manfaatnya berinvestasi. Lalu, bagi manajer keuangan, return adalah biaya penggalangan dana yang dibutuhkan untuk mengoperasikan perusahaan. Dengan kata lain, biaya penggalangan dana adalah biaya modal perusahaan. Dalam biaya modal, terdapat biaya hutang untuk perusahaan penerbit. Biaya hutang adalah tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh investor disesuaikan dengan biaya flotasi, di mana biaya flotasi adalah biaya apapun terkait dengan penerbitan obligasi baru, dan disesuaikan dengan pajak. Lalu ada biaya saham preferen, di mana biaya saham preferen mirip dengan menemukan tingkat pengembalian, kecuali bahwa kita harus mempertimbangkan biaya flotasi yang terkait dengan penerbitan saham preferen. Lalu ada Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Capital Asset Pricing Model memberikan dasar untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan atau tingkat return yang diharapkan atau diminta investor dari berinvestasi di saham biasa perusahaan. Keuntungan dari Capital Asset Pricing Model adalah yang pertama, modelnya sederhana, mudah dipahami, dan diterapkan. Variabel model sudah tersedia dari publik sumber dengan kemungkinan pengecualian koefisien beta untuk perusahaan kecil dan atau perusahaan swasta. Yang kedua, karena model tersebut tidak bergantung pada dividen atau apapun model ini diasumsikan tentang tingkat pertumbuhan dividen. Lalu ada weighted average cost of capital atau WACC. Weighted average cost of capital adalah rasio keuangan yang menghitung biaya pendanaan perusahaan untuk memperoleh aset dengan membandingkan struktur utang dan ekuitas bisnis. Lalu yang terakhir adalah struktur modal atau jumlah utang dan atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.